Sumali, 46 tahun, warga Tuban, Jawa Timur. Akibat ulah anaknya, Aris Prasetyo, dirinya kini berurusan dengan polisi. Apa sebab? Karena Sumali terlibat kasus penipuan yang dilakukan sang anak yang kini masih berstatus narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas A Bojonegoro. Ulah Aris adalah membuat akun Facebook palsu dengan memasang foto anggota polisi. Hebatnya aksi itu dilakukan Aris dari balik jeruji besi Lapas Kelas A Bojonegoro. Dengan meminjam handphone milik rekannya sesama narapidana, tersangka memperdaya seorang perempuan muda berusia 22 tahun. Dengan tipu dayanya, tersangka kemudian menjalin asmara dengan korban melalui Facebook. Tersangka yang mengaku sebagai anggota polisi dari Riau ini merayu korban agar membantunya pindah ke Pulau Jawa dengan janji akan menikahi korban. Dengan meminjam rekening sang ayah, sehingga korban akhirnya mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah ke rekening Sumali, ayah tersangka. Dengan janji bahwasanya dia sebagai anggota polisi mau pindah tidak punya duit, dengan menjanjikan si korban ini mau dikawin, sehingga korban mau transfer duit sebesar 10 juta. Polisi gadungan dari masuk. Berarti anak pelaku ini masih dalam. Betul. Kedua pelaku ini ada di LP sampai sekarang masih menjalani hukuman di sana. total kerugiannya belum. Total kerugian 10 juta yang kita selamatkan 2.800.000. Kasus penipuan lewat jejaring sosial Facebook bukan hanya soal harta yang terkuras, tapi juga kehormatan yang terenggut. Di Jember, Jawa Timur, seorang siswi SMU berumur 16 tahun menjadi korban pencabulan teman prianya yang dikenal lewat jejaring sosial Facebook. Setelah kenal, tersangka mencabuli korban di kamar kosnya. Tersangka mengancam korban jika melaporkan apa yang terjadi, hingga korban akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuanya. Kalau yang ini, Polresta Surabaya menangkap pasangan suami istri yang berprofesi sebagai dokter gadungan. Modusnya, tersangka memasang profil foto dokter lain di Facebook miliknya. Lalu tersangka berkenalan dengan korban yang juga berprofesi sebagai dokter Lampung. Selanjutnya, tersangka mengajak korban melakukan kerjasama investasi pendirian klinik dengan iming-iming keuntungan besar. Korban yang mulai terbuai dengan tersangka lalu mentransfer sejumlah uang hingga mencapai 192 juta rupiah. Namun, korban akhirnya menyadari bahwa dirinya menjadi korban penipuan setelah putus komunikasi serta mendapat jawaban dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa kedua tersangka bukanlah dokter. Sekali lagi, berkenalan dengan seseorang memang tidaklah dilarang. Namun tentunya kita harus waspada dan cermat dalam memilih teman, apalagi jika berkenalan melalui jejaring sosial seperti Facebook.